Halo semua yang ada di sini. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua. Perkenalkan saya, Mikroani, narator dari Microsoft. Saya diajak bergabung di konten cerita dari balik jendela. Kali ini tema cerita adalah tentang visa Indonesia. Untuk itu mari kita undang Om Agus untuk bergabung dengan kita. Baik, sekarang telah bergabung dengan kita Om Agus, yang akan bercerita dengan kita tentang visa. Apa kabar Om? Baik, sehat-sehat selalu ya. Om, di sini sudah ada beberapa teman-teman yang ingin tahu tentang visa Indonesia. Seperti apa sih visa itu? Kita berharap Om bersedia membagi pengetahuannya tentang visa itu. Oh, baik, teman-teman semua, salam sehat selalu ya. Sebelum kita bicara tentang visa Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian ya, nomor 6 tahun 2011, ada baiknya kita review ke belakang sebentar. Sebetulnya visa itu sudah ada sejak 450 sebelum Masehi. Sudah ada semacam bentuk paspor dan visa. Itu sebetulnya paspor dan visa itu bergandengan. Ada paspor pasti ada visa. Ada paspor belum tentu ada visa. Kalau ada visa pasti ada paspor. Nah, di tahun 450 sebelum Masehi itu sudah ada semacam pengesahan dari beberapa negara di zaman dahulu ya. Masih zaman belum terbagi seperti sekarang ini. Itu sudah mulai. Kemudian di tahun 1500-an Raja Hendrik keempat itu sudah menerbitkan semacam paspor itu. Jadi paspor pertama kali di dunia itu Raja Hendrik keempat. Waktu itu dia menyuruh utusannya ke negara Perancis dan di sana, dan sebelum berangkat Raja Hendrik membuat satu buku atau suatu surat yang itu diidentifikasi sebagai paspor pertama di dunia yang memiliki dalam bentuk buku. Kemudian di tahun 1920 udah ada sih pertemuan di sudah dimulai negara-negara yang sudah ada membuat buku paspor dengan bentuk masing-masing. Kemudian di konvensi tahun 9 di Chicago tahun 1944 itu udah ada beberapa kesepakatan dari negara-negara bahwa ada paspor, ada visa. Nah, itu sudah dimulai. Jadi mulai 450 sudah mulai, kemudian dibakukan oleh Raja Hendrik 1920, kemudian 1924 1920 sudah mulai ada bentuk-bentuk visa di negara-negara tertentu. Nah, karena kita waktu itu masih dijajah oleh Belanda membuat bentuk visanya. Dan 1944 itu konferensi Meksiko. Di Chicago, di Chicago. Nah, itu sudah mulai menentukan. Dalam 1924 Oktober tahun 5 ya, PBB sudah berdiri ya. Jadi Perserikatan Bangsa Masa sudah berdiri, kita juga masuk anggota di situ. Dan ada satu lembaganya ditunjuk oleh PBB, dibentuk oleh PBB sebagai lembaga yang mengatur tentang perlintasan antar negara, yaitu dikenal dengan ICAO atau ICAO, International Civil Aviation Organization, yang kantornya berpusat di Montreal, Kanada sekarang ini. Itu sudah membentuk, dan beberapa konvensi atau beberapa pertemuan akhirnya tahun 90 disepakati oleh ICAO bentuk visa itu seperti apa. Di seluruh dunia bentuknya sudah disepakati.
seragam antar negara-negara. Itu sejarahnya. Nah, kemudian tahun 2010 itu ada pertemuan di Mozambik. Di pertemuan itu dideklarasikan bahwa visa itu apa sih? Ternyata di pertemuan itu dideklarasikan bahwa visa itu adalah pemberian kekuasaan atau keleluasaan kepada seseorang untuk melakukan perjalanan ke negara yang mengeluarkan visa dan menjadi visa berupa menjadi permohonan masuk untuk negara yang menerbitkan itu dan melalui pintu masuk yang sudah ditetapkan. Apa sih gunanya visa? Gunanya visa ada di sisi negara yang menerbitkan adalah untuk perlindungan rakyatnya, untuk bisa memverifikasi, mengidentifikasi siapa sih orang asing masuk di sini. Dan sementara itu bagi orang penerima visa itu juga ada manfaatnya juga. Itu sebagai perlindungan dirinya bahwa dia setelah resmi disetujui untuk masuk ke negara itu. Itu kira-kira bisa. Kemudian kalau menurut tadi ngobrol tentang visa Republik Indonesia ya, pasti kita merujuk tidak pernah bisa. Saya tidak bicara masalah peraturan ya. Ini punya pemerintah di Direktorat Imigrasi dan saya tidak berhak untuk mengupas masalah peraturan, tapi saya bukan mengupas, kita bercerita tentang apa yang bisa tersirat dibaca oleh semua orang ya. Bisa menurut undang-undang di keimigrasian itu kalau dibaca nih ya, saya baca ya, itu bisa di pasal 1 angka 18 itu berbunyi bahwa visa Republik Indonesia selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal. Nah, di dalam pasal itu sebetulnya ada 4 pengertian ya, ada 4 maksud yang tersirat di situ. Pertama, diberikan oleh pejabat berwenang. Siapa sih pejabat berwenang itu? Nah, pejabat berwenang itu ada 2. Pejabat berwenang itu ada pejabat dinas luar negeri, itu para pejabat yang bertugas di kedutaan perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri, dan pejabat imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat internasional. Dan kemudian ada juga yang dikatakan tempat lain kan berarti menentukan tempat ya. Negara kita ini kan ada negara yang mempunyai hubungan diplomatik dan tidak mempunyai hubungan diplomatik. Nah, yang maksud tempat lain itu adalah negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik. Kalau negara yang hubungan diplomatik, ya pastilah perwakilan kita di negara itu atau di kedutaan besar kita di negara itu berhak dan berwenang mengeluarkan visa di sana. Nah, yang tidak mempunyai hubungan diplomatik seperti negara Taiwan ya, negara kita sudah menunjuk Kamar Dagang Indonesia sebagai kantor perwakilan. Nah, di Kamar Dagang itu yang mengeluarkan, maka itu dibilang tempat lain. Kemudian apa sih yang ada dalam visa itu? Di visa itu pastinya sudah memuat persetujuan untuk orang asing kalau ingin masuk Indonesia ya harus memiliki surat keterangan atau izin untuk masuk. Nah, persetujuan itu ada 2. Ada persetujuan secara administrasi ya, dengan penerbitan stiker visa, dan ada juga persetujuan menggunakan cap tanda masuk. Nah, kalau persetujuan secara administrasi stiker visa diterbitkan diterakan dalam paspor warga negara asing itu ada di kantor perwakilan kita di luar negeri. Nah, sementara yang berbentuk cap atau tanda masuk itu diterakan oleh pejabat imigrasi yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi berskala internasional. Bisa di udara, bandar udara, bisa di di pelabuhan laut, atau di pos lintas batas negara, itu bisa diberikan. Nah, kemudian visa tadi kalau sudah masuk ke dalam wilayah Indonesia, otomatis dia sudah akan berubah
sudah akan berubah menjadi izin tinggal. Oleh karena itu, begitu mereka orang asing masuk Indonesia, setiap tanda masuk oleh pejabat imigrasi yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi, otomatis visa sudah tidak berlaku dan berganti menjadi izin tinggal. Nah, izin tinggal itu bermacam-macam sesuai dengan maksud tujuan dan sesuai dengan peruntukan visa tadi. Ada yang turis, ada yang kunjungan, ada yang izin tinggal terbatas. Nah, itu sekelumit tentang visa berdasarkan pasal 1. Nah, berdasarkan undang-undang itu juga ternyata visa itu terdiri dari 4 jenis ya. Ada visa diplomatik, ada visa dinas, ada juga visa kunjungan, dan ada juga visa tinggal terbatas. Itu yang terbitkan oleh pemerintah kita yang diberikan kepada orang asing. Nah, visa dinas, visa diplomatik dan visa dinas itu persetujuannya diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, dan pelaksanaannya tentunya semuanya di kedutaan besar kita di negara-negara perwakilan sebagai kantor perwakilan Republik Indonesia. Nah, sementara visa kunjungan dan visa tinggal terbatas itu persetujuannya dikeluarkan atau diterbitkan oleh kantor imigrasi, Direktur Jenderal Imigrasi. Nah, ada juga visa yang harus menerapkan stiker itu diterbitkan di perwakilan kita, di duta besar kita. Sementara ada yang bebas visa itu diberikan di bandar udara atau tempat pemeriksaan imigrasi di bandar udara dan pelabuhan laut dan pos lintas batas dalam bentuk visa bebas visa kunjungan. Nah, itu dua pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas visa. Nah, kalau di visa kunjungan ini, di visa diplomatik dan visa dinas sudah jelas ya, itu akan diberikan kepada orang-orang tertentu seperti orang-orang yang akan antar pemerintah, karena ini adalah kebijakan dari secara internasional. Itu akan, kalau di negara kita itu yang tadi diberikan oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, di visa secara umum itu diberikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Nah, tadi visa kunjungan ternyata ada perluasannya juga. Di visa kunjungan itu ada perluasan, yaitu visa kunjungan, visa saat kedatangan, dan bebas visa kunjungan. Nah, kalau di visa kunjungan saat kedatangan yang bisa dikenal dengan on arrival itu diberikan kepada negara-negara tertentu yang untuk masuk ke Indonesia yang mereka tidak sempat mengajukan visa sebetulnya sebelum berangkat ke Indonesia. Tidak semua negara, dan hanya beberapa negara sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ya. Dan untuk visa bebas visa, sementara ini terakhir itu di dalam peraturan presiden diberikan kepada 169 negara. Sebetulnya kalau bebas visa kunjungan itu ada asas resiprokal dan manfaat ya. Tapi ada beberapa negara yang belum seimbang memberikan asas resiprokalnya. Sementara kita sudah mendahului dengan memberikan asas resiprokal harusnya kepada negara itu. Tapi tidak apa-apa, ini tentunya menyangkut masalah kebijakan. Paling tidak kaitan dengan devisa negara ya, penarikan devisa negara. Nah, itu dari pengembangan dari visa kunjungan. Nah, visa kunjungan ini kalau dipergunakan itu dalam waktu terbatas. Itu biasanya 180 hari ya. Itu diberikan yang menurut aturan yang masih berlaku saat ini, diberikan pertama kali itu 60 hari. Kemudian saya perpanjang setiap bulan selama 30 hari sampai 4 kali ya. Jadi terhitung 180 hari. Dan visa on arrival atau visa kunjungan itu hanya diberikan perpanjang 1 kali. Diberikan pertama kali 30 hari dan perpanjang 1 kali. Sementara bebas visa kunjungan tidak ada yang perpanjangan.
tidak diberikan visa panjang. Nah, untuk visa tinggal terbatas ini diberikan bagi mereka yang bermaksud tinggal lebih dari setahun ya, atau lebih lama dari mereka yang menggunakan visa kunjungan dengan maksud tertentu, tentunya maksud tertentu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dahulu. Mungkin ada yang kita mau ceritakan lagi dari teman-teman, silakan. Yang ingin membagi cerita mungkin. Oh iya, silakan. My name is Celine. I intend to go to Indonesia in order to serve at the embassy of my country. Oh, ya. What visa will be given by the Indonesian government? Oh ya. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Oke. Mi chiamo Valentino. Ho intenzione di andare in Indonesia per partecipare a un incontro di paesi stranieri, che visto sarà dato dal governo indonesiano. Oh, begitu. Untuk saya jawab dulu ya, saya cerita dulu ya, saya ceritakan. Untuk Shelin, ya tentunya Anda tugas antar negara, tentunya Anda akan diberikan visa diplomatik ya, karena bertugas di sini. Dan untuk bertugas di kedutaan Anda tentunya ini hal yang bersifat diplomatik. Anda akan diberikan visa diplomatik. Dan untuk Valentino Anda melakukan pertemuan di Indonesia antar negara ya. Berarti Anda ditugaskan juga oleh negara ya untuk mengadakan pertemuan di Indonesia. Nah, Anda bisa mendapatkan visa dinas. Nah, kedua visa diplomatik dan visa dinas ini tentunya Anda dapat mengajukan ke Kementerian Luar Negeri ya, melalui Kedutaan Besar Indonesia yang ada di negara Anda. Tentu persetujuan itu akan diberikan sebelum Anda datang ke Indonesia. Gitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa terjawab ya. Ceritanya bisa terjawab. Ada lagi? Oh, mungkin ada yang lain. Oh iya, silakan. ฉันชื่อบุญศรีฉันมาจากประเทศไทยตั้งใจจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวรัฐบาลชาวอินโดนีเซียจะออกวีซ่าอะไร Ya, saya ngerti. Oke. Oh, masih ada. Ya, silakan. 私の名前は青木です。日本から来ました。インドネシアで働いている夫を訪ねるつもりです。インドネシア政府からどのようなビザが発給されますか？ Oh, gitu. Ya. Oh, masih ada lagi. Minu nimi on Andreas, ma olen Eestist, Andreas. kavatsen külastada oma ärisõpra Indoneesias. Millise viisa annab Indoneesia valitsus? Oh, begitu. Saya cerita ya, ini kayaknya satu jenis visa yang dimaksud untuk Miss Bon Sri Thailand ya, sama Miss Aiko dari Jepang, sama Mr. Andreas Estonia nih.
Untuk Bonsri, kalau Anda ingin sebagai wisata, Anda bisa mendapatkan fasilitas itu. Bebas visa kunjungan. Anda bisa masuk melalui 199 tempat pemeriksaan imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dan bisa dapat langsung masuk melalui pintu-pintu masuk itu. Dan Anda boleh berada di Indonesia selama 30 hari, tapi jangan lewat waktu ya. Anda hanya diberikan 30 hari dan tidak bisa diperpanjang. Jadi direncanakan saja kalau mau datang ke Indonesia mulai dari mana, karena negara Indonesia kepulauan dan cukup membutuhkan waktu untuk perpindahan antar pulau ya. Nah itu kira-kira selamat berwisata buat Anda yang ingin wisata di Indonesia. Kemudian untuk nyonya ya, nyonya haiku dari Jepang. Ini Anda bisa mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan kita yang ada di Jepang. Ada perwakilan di Jepang, Anda bisa mengajukan dalam rangka untuk mengunjungi suami ya, suami yang sedang kerja di Indonesia. Nah, Anda bisa diberikan visa kunjungan 180 hari tadi, 180 hari, dan Anda harus menunjukkan sponsor atau penjamin Anda yang di Indonesia siapa. Tentunya nanti penjaminnya adalah perusahaan tempat semuanya Anda bekerja yang menjamin Anda untuk Indonesia. Dan Anda pertama kali diberikan itu 60 hari ya, 60 hari, terus Anda bisa perpanjang di kantor imigrasi di tempat Anda tinggal dengan suami atau di alamat domisili suami. Itu sekali perpanjangan itu 30 hari diberikan. Dan jangan sampai lewat waktu ya, sudah ketemu dengan suami lupa nanti. Nah, untuk Andreas, Anda punya partner bisnis ya, sama seperti Aiko. Anda bisa menggunakan fasilitas visa kunjungan untuk bisnis. Nah, partner Anda nanti sebagai penjamin ya, bahwa Anda akan berbisnis dengan Anda. Waktunya sama dengan Ibu Aiko tadi, itu 180 hari. Tapi saya rasa kalau bisnis tidak ada 180 hari ya, paling beberapa saat. Tapi tidak tahu ya, itu konsep manajemen bisnis Anda dengan partner Anda yang ada di sini. Silakan saja, itu diajukan di perwakilan kita. Kemudian ada juga yang lupa ingin saya sampaikan, ada negara-negara tertentu ya yang bisa menggunakan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Itu memerlukan persetujuan dari satu tim koordinasi orang asing. Itu yang negara tertentu. Kalau Anda ingin mencari tahu, sebetulnya ada di websitenya Direktorat Imigrasi. Ada 8 negara sekarang ini yang masih harus melalui persetujuan itu. Dan untuk teman-teman yang punya kegiatan penelitian dan jurnalistik, Anda juga harus melalui persetujuan tim koordinasi orang asing yang dikoordinasikan di Kementerian Luar Negeri. Setelah Anda dapat persetujuan itu, baru Anda bisa datang ke Indonesia dan mengajukan dulu di perwakilan kita setelah ada persetujuan itu. Dan untuk negara-negara tertentu yang 8 tadi itu dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Itu dikenal juga dengan negara rawan ya. Itu ditentukan oleh pemerintah kita. Sekarang ada 8 negara rawan. Begitu, teman-teman sekalian. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya ya. Itu tadi dari awal saya tidak bicara tentang kebijakan pemerintah, tapi saya hanya bicara tentang apa yang ada di undang-undang yang tentunya ini untuk publik. Siapapun bisa membaca undang-undang itu, siapapun bisa menafsirkan. Tapi ini adalah yang pengetahuan yang saya peroleh ini adalah tentunya berasal dari pengalaman selama saya tugas di bidang keimigrasian, dan itu menjadi satu ilmu
bagi saya. Nah, mudah-mudahan dengan cara begini saya bisa menularkan. Ya, saya juga ada keberuntungan sebagai amal ibadah tentunya untuk bisa memberikan sedikit pengetahuan. Tapi kalau detail peraturan Anda bisa menghubungi Direktur Jenderal Imigrasi atau Kementerian Luar Negeri ya. Terutama terkait dengan tim-tim tadi, tim koordinasi orang asing tadi. Ya, tim koordinasi dalam menentukan persetujuan visa tadi. Ya, silakan. 제 이름은 백종입니다. 저는 한국에서 왔고 인도네시아에 있는 회사에서 일하려고 합니다. 인도네시아 정부에서 어떤 비자를 주나요? Oh, ya saya jawab ya. Oh, masih ada lagi. Oh ya, ya. Ayo, silakan. Mam na imię Abraham, jestem z Polski, jestem załogą statku, zamierza dołączyć do statku, który jest na wodach w Indonezji. Jaką wizę wyda rząd Indonezji? Oh, ya. Dari Polandia ya. Ini hampir sama ini dengan pertanyaan tadi. Mr. Baekhyong dari Korea ya, Mr. Baekhyong. Dan Mr. Abraham dari Polandia. Mr. Baekhyong, Anda kan ingin bekerja di Indonesia ya, tentunya perusahaan Indonesia. Syarat-syarat dari tenaga ahli misalnya, apakah Anda tenaga ahli atau bukan. Tapi Anda harus memenuhi syarat-syarat tentang orang asing yang akan bekerja di Indonesia. Anda bisa menggunakan visa tinggal terbatas ya. Dalam kontrak kerja Anda selama berapa tahun itu nanti diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja ya. Anda sudah melengkapi syarat di sana, perusahaan Anda sudah melengkapi syarat di sana, nanti Anda tinggal mengajukan ke Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengajukan visa tinggal terbatas untuk bekerja. Dan tentunya perusahaan Anda jadi sponsornya. Anda nanti bisa mengambil visa itu nanti di kantor perwakilan Republik Indonesia ada di Seoul atau ada satu lagi tempat saya lupa tempat satu lagi itu juga ada kantor perwakilan Republik Indonesia atau tidak sebagai konsulat Republik Indonesia. Nah itu tadi syarat-syarat untuk bekerja Anda lakukan dulu, Anda lengkapi dulu. Setelah itu lengkap, tentunya bukan Anda yang melengkapi, tentunya perusahaan Anda nanti yang mengurus administrasinya itu di Indonesia, di dalam wilayah Indonesia. Kemudian setelah itu ke Direktur Jenderal Imigrasi, baru nanti Direktur apabila itu terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan, mungkin akan mengeluarkan persetujuan untuk visa tinggal terbatas. Nah, visa tinggal terbatas nanti ini Anda bisa peroleh penerapan stikernya di kantor perwakilan di negara Anda. Anda datang ke Indonesia nanti di bandar, di tempat pemeriksaan imigrasi, biasa sih pelabuhan internasional ya, pelabuhan udara. Anda nanti di sana akan diterbitkan izin tinggal sebagai bekerja ya, langsung di sana. Dan selanjutnya nanti perusahaan Anda atau Anda bisa mencari tahu di kantor imigrasi untuk berapa lama Anda tinggal di Indonesia. Tapi minimal pertama kali Anda akan diberikan selama 365 hari ya, setahun. Itu untuk Mr. Baekhyong dari Korea. Yang dia terkenal dengan penyanyi-penyanyinya K-pop. Mr. Abraham dari Polandia. Anda mau bergabung dengan kapal Anda, kalau tidak salah saya tangkapnya.
yang sedang berlayar di perairan Indonesia. Tapi mungkin juga tidak berlayar, hanya singgah mungkin di Indonesia Anda. Silakan aja nanti perusahaan atau agen pelayaran yang dikontrak atau menjadi partner dari kapal Anda yang ada di sini itu yang mengajukan permohonan visa tinggal terbatas ya, atau visa transit, atau visa nanti tergantung dari imigrasi yang diberikan apa, atau visa kemudahan khusus imigrasian itu nanti status Anda terus dilakukan imigrasi. Tapi artinya dari agen pelayaran yang mempunyai hubungan dengan Anda akan mengajukan untuk ke Direktur Jenderal Imigrasi. Nanti Anda tinggal mengambil di kedutaan Anda, di kedutaan Indonesia yang ada di negara Anda, atau di negara yang terdekat, misalnya di Singapura atau di Malaysia, itu ada perwakilan Indonesia. Anda bisa mengambil sana. Itu tergantung dari permintaan dari agen Anda, kapal Anda berada di mana. Nah, setelah Anda dapat visa itu diterapkan di dalam paspor Anda bisa langsung datang ke bandara yang ada tempat pengurus imigrasi, mungkin yang mendekati kapal Anda, atau di internasional di Jakarta ya, atau yang lainnya juga internasional mendekati. Nah, dari situ Anda harus langsung menuju kota Indonesia di mana kapal Anda berlabuh, dan Anda harus segera naik kapal sana. Nanti di sana Anda akan diubah statusnya, akan menjadi izin tinggal berada di kapal sebagai kru kapal atau yang lain. Nah, itulah kira-kira teman-teman yang bisa saya bagikan ya ceritanya. Di visa kunjungan ini juga bisa untuk keoraniawanan, kemudian suami atau istri yang akan menikah dengan warga negara Indonesia, itu bisa menggunakan visa tinggal kunjungan. Pokoknya banyak fasilitas yang diberikan. Pelajar itu juga bisa menggunakan visa kunjungan dalam waktu-waktu yang jangka panjang untuk tinggal di Indonesia. Bagi pelajar bagi pelajar juga ada itu namanya tim koordinasi orang asing, pelajar asing, itu dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri kalau di negara kita di Indonesia. Itu ada timnya yang bisa memberikan persetujuan untuk izin belajar. Setelah itu baru Anda diberikan visa untuk belajar ke Indonesia, atau Anda datang dulu biasanya untuk matrikulasi. Setelah itu bisa dikonversikan menjadi izin tinggal terbatas. Jadi visa yang bisa dikonversikan itu visa kunjungan, itu bisa dikonversikan menjadi visa izin tinggal. Tentunya tapi ini aturan dari Direktur Jenderal Imigrasi ya, jika Anda memenuhi syarat itu. Sedangkan bebas visa tidak bisa dikonversikan. Termasuk visa diplomatik dan dinas tidak bisa dikonversikan menjadi izin tinggal terbatas. Kecuali ada kebijakan pemerintah tertentu ya, mungkin bisa saja. Tapi itu saya tidak bicara tadi. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Itu yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada Mikronia ya. Terima kasih Om Agus atas ceritanya tentang visa. Semoga apa yang diceritakan bisa bermanfaat bagi semua orang. Amin. Teman-teman yang sudah melihat video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Agar untuk waktu mendatang, konten ini dapat berkembang lebih baik lagi dan bisa menyampaikan informasi-informasi lain yang lebih seru lagi. Salam, sampai jumpa lagi, dan terima kasih. Brot broet.
itu. Bye bye, sampai ketemu lagi. Terima kasih.